Masih semangat untuk pembelajaran hari ini? Masih. Ya. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, karena kalian tadi pagi sudah berdoa ya, mari kita ucapkan Bismillah saja bersama-sama ya. Kita ucapkan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran, Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian ya. Ini kelompok B ya? Ya. Grace Natasha, Hadir. Jonathan Reinhardt, Hadir. Hanaya Renisa, Likris Dayanti Buwolo, M. Habil Maulidiawan, Hadir. Muhammad Dafi Akbar, Hadir. Nabila Raisa Azalia, Hadir. Rafael Muhammad Fairuz. Tidak hadir? Rapca Putra Armelia hadir ya. Renaldi Agustiadi, Rianti Adelia Putri, Rizky Nurzaman, Hadir, Bu. Siti Nursyaiza, Hadir, Bu. Galva Fajar Anugrah. Hadir ya. Berarti yang tidak hadir satu orang ya dari kelompok B. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Tema 4, globalisasi. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 4, subtema 3. Nah, silakan kalian buka buku halaman 118 ya. Sudah dibuka halaman 118? Ibu bacakan ya. Era globalisasi membuat banyak sekali produk asing yang beredar di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mencintai produk dalam negeri. Mengapa kita harus mencintai produk Indonesia? Apa dampak bagi perekonomian Indonesia? Nah, kalian lihat di bawahnya ada teks cerita yang judulnya Aku Cinta Produksi Indonesia. Ibu mau kalian membacanya secara berantai ya, berurutan, satu paragraf satu orang, dimulai dari Anaya. Aku cinta produksi Indonesia. Lihat di sekitarnya, perhatikan baju, sepatu olahraga, lokasi yang kamu dan kemana gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang dibuat di dalam negeri? Banyak kok. Baju-baju, sepatu-sepatu atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produk luar negeri. Lanjut. Globalisasi membawa kemudahan dalam perputaran produk, kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Dahulu untuk melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk negara lain, pemerintah memperlakukan pajak untuk produk impor. Oleh karena itu, dahulu produk impor itu terjangkau oleh masyarakat luas. Harganya mahal, hanya sedikit masyarakat yang mampu membelinya. Di era globalisasi, pertumbuhan perdagangan bebas antara negara menyediakan kemungkinan akibatnya produk dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Lanjut. Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat? Tentu para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri. Teman, kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri dapat menjadi pengrajin yang merugikan. Siapa yang dapat menandakan langsungan produksi dalam bentuk hanya kita yang sang anak nanti modal sepatunya kita menghargai kreativitas saudara sendiri sehingga ketika suatu hari kamu berbelanja di toko sepatu dan di
buatan Indonesia atau sepatu buatan Amerika mana yang akan kamu beli? Hanya anak Indonesia yang tinggal produksi Indonesia yang akan memilih sepatu produksi dalam negeri. Nah, udah ya, sudah selesai bacanya. Kalian lihat ke bawah. Berdasarkan teks di atas, identifikasi kosakata non baku dan ubahlah menjadi kosakata baku. Kalian tahu kosakata non baku dan baku? Tahu. Kalau kosakata non baku itu apa? Kata yang tidak baku. Baku. Ya, betul, memang seperti itu. Tapi yang lebih spesifiknya, kosakata non baku itu kosakata yang tidak terdaftar dalam kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, kata tersebut tidak sesuai dengan KUEBI atau ejaan Indonesia yang benar. Nah, contoh kosakata non baku itu bahasa-bahasa yang kalian biasanya pakai untuk mengobrol dengan teman. Bahasa-bahasa gaul. Gimana misalnya contohnya? Bahasa gaul? Ya, gaul itu gak baku ya. Karena yang bakunya itu saya, aku, kamu, kayak gitu ya. Nah, sekarang kalian lihat lagi di bawahnya. Ada identifikasi kalimat tidak efektif. Ubahlah ke dalam kalimat efektif. Nah, kalimat tidak efektif ini kalimat yang mengandung bahasa yang kosakata yang non baku. Nah, setelah membaca teks yang tadi, coba kalian identifikasi mana saja yang merupakan kosakata non baku dan kalimat yang tidak efektif. Boleh dicari mulai dari sekarang. Kalian membawa handphone tidak? Bawa ya. Yang membawa handphone boleh sok dibantu dengan internet yang boleh. Lihat ke pekerjaan kalian. Berdasarkan teks di atas, identifikasi kosakata non baku dan ubahlah menjadi kosakata baku. Kalian sudah menemukan? Sudah. Sudah dirubah juga? Sudah. Coba Jalpa, Blok. berikan contohnya. Segelintir. Jadi apa? Segelintir non bakunya. Terus kosakata bakunya? Ya, betul. Coba siapa di sini yang memberikan contoh yang lain? Ya, siapa namanya? Lisda. Ya, Lisda, silakan. Dikit, kata non bakunya dikit, kosakata bakunya sedikit. Oh, ya, bisa. Silakan. Siapa namanya? Sebutkan nama dulu ya. Ya, Raka. Kosakata non bakunya sepatutnya, kosakata bakunya sangat. Ya, betul. Ada lagi yang lain? Enggak. Nah, sekarang coba lihat tabel yang bawah. Identifikasi kalimat tidak efektif. Ubahlah ke dalam kalimat efektif. Ibu beri contoh ya, 1. Coba perhatikan paragraf 1. Perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Nah, di sini kalimat ini tidak efektif. Kenapa demikian? Coba kalian lihat. Perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Nah, kata kamu dan temanmu ini bisa dirubah menjadi kalian, bukan kalimat ya. Nah, coba dengarkan Ibu. Perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kalian gunakan. Lebih enak mana? Lebih enak yang kamu dan temanmu gunakan atau yang kalian gunakan? Yang kalian gunakan. Nah, sekarang perhatikan masih paragraf 1 ya. Banyak kok baju-baju,
sepatu-sepatu atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama. Nah, di sini sudah terlihat ya, ada banyak loh. Loh ini bukan kalimat baku ya, tapi non baku. Nah, di sini sudah ada koma. Jadi kata yang diulang ini tidak perlu diulang. Jadi gimana? Banyak baju, sepatu, atau tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang siapa yang mau menyontohkan kalimat tidak efektif berikutnya? Ada yang mau mencontohkan? Ada ya? Coba dilihat paragraf kedua. Paragraf kedua, menemukan ya. Dahulu untuk melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk negara lain. Coba yang mana yang tidak efektifnya? Negeri. Nah, kalian bisa menghapus imbuhannya ya. Nah, jadi dahulu untuk melindungi produk dalam negeri, nya tidak dipakai ya, dari serbuan produk negara lain. Nah, sekarang terakhir, coba kalian lihat paragraf keempat ya. Sudah sepatutnya, sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara sendiri. Nah, kira-kira mana yang tidak efektif? Sepatutnya ini bisa diubah menjadi seharusnya. Sudah seharusnya kita menghargai kreativitas saudara kita sendiri. Nah, coba kalian buka halaman 121. Nah, di sini kalian mengisi isian yang ada di halaman 121 sesuai dengan teks yang tadi. Mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Coba kenapa? Biar membantu perekonomian Indonesia. Ya, agar bisa membantu perekonomian Indonesia. Misalnya itu. Apa contoh tindakan dari cinta produk Indonesia? Memakai baju negeri. Ya, memakai baju lokal ya. Walaupun menurut kalian lebih keren brand dari luar negeri atau brand Indonesia? Iya, banyak brand-brand lokal yang bagus ya kualitasnya dibanding brand-brand luar negeri. Contohnya apa yang lagi marak sekarang? Kalian tahu baju Erigo? Nah, Erigo itu keren kan bajunya ya? Keren. Nah, Erigo itu produk dari Indonesia, yang punyanya itu orang Indonesia. Nah, seperti itu contohnya. Sok dilanjutkan ya sampai nomor ke berapa? 7 ya? 7. Nih, masih ada di belakangnya ya. Oke, lanjutkan. Oke, ke depan semuanya. Ke depan. Nah, anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Tadi kita mempelajari apa saja? Kata baku dan baku, kata baku efektif, Mencintai produk Indonesia. Mencintai produk Indonesia. Nah, sebelum ibu akhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Saya semuanya sudah paham. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.